Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan tetap semangat, karena bagaimanapun kondisinya kita tetap harus melanjutkan pembahasan materi. Terlebih ini adalah materi yang cukup lumayan penting ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan materi yang lain, ini merupakan materi yang akan selalu ikut ya ke dalam aspek aktivitas kelembagaan. Karena di sini kan yang kita bahas adalah bagaimana peran pengelolaan khususnya dalam bidang mengelola manusia di sebuah perusahaan atau lembaga, organisasi atau aktivitas usaha. Oke, untuk hari ini kita akan mulai dulu dari konsep dasar dari manajemen sumber daya insani, atau dengan istilah lain ada yang dengan sebutan manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya kepegawaian dan sebagainya, itu sama-sama saja ya. Kali ini kita akan coba membahas tentang konsep dasar dari manajemen sumber daya insani. Oke, kita akan coba mulai dari pembahasan mendasar dulu. Oke, sebelum kita masuk ke manajemen sumber daya insani, kita akan bahas tentang lembaganya dulu. Seperti yang saya bilang ya, karena pembahasan ini selalu terkait dengan sebuah aktivitas organisasi, lembaga atau usaha. Nah, karena kita core-nya adalah ekonomi syariah, berarti kita akan coba mengulas tentang gambaran umum dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Oke. Yang pertama adalah lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi sudah jelas namanya pun keuangan syariah, berarti suatu lembaga yang melakukan aktivitas keuangan ya, yang pada proses operasinya adalah memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Operasional lembaga keuangan Islam harus terhindar dari riba, goror, dan maisir. Ini sudah hal umum ya yang kita ketahui bersama. Mungkin kalian sudah paham dari semester 1 sampai hari ini kalian belajar tentang ekonomi syariah. Pasti ketika berbicara prinsip syariah ya tidak lain akan berhubungan dengan aspek ini. Hal-hal tersebut dimana ini sudah sangat jelas ya, dibahas pun di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, sesuatu yang memang harus kita jauhi, bahkan hukumnya haram. Oke, tujuan dalam lembaga keuangan syariah adalah menunaikan perintah Allah, khususnya dalam bidang ekonomi dan muamalah. Membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan dilarang oleh agama, menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam dalam berekonomi, mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan khususnya dihadapi oleh masyarakat tadi lah ya, berkaitan dengan riba, goror, dan maisir. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan bersama, tujuan dari sebuah lembaga keuangan syariah. Terus jenis lembaga keuangan syariah, nah ini biasanya kita kenal juga ya, ada lembaga bank, ada bank sentral, bank umum, atau juga BPRS. Cuman untuk BPRS ini ada beberapa pendapat yang dia masuk ke ranah non bank ya, cuman kita juga ini saya ambil dari salah satu sumber bahwasanya BPRS masuk ke lembaga bank ya. Intinya ini adalah untuk dipisahkan saja agar jelas si perannya. Ada juga nanti lembaga non banknya, itu bisa kita lihat ada asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, dan BMT. Jadi ini adalah jenis-jenis aktivitas yang terkait dalam sebuah lembaga keuangan syariah. Sudah jelas ya, kita lihat di sininya pun lembaga keuangan syariah ada lembaga bank, ada lembaga non bank. Ini otomatis sebuah organisasi, otomatis di dalamnya ada manusia. Gak mungkin sebuah lembaga digerakkan oleh selain manusia. Sekalipun ada kemajuan di bidang teknologi, informasi, bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah pakai robot, tapi tetap di situ ada yang mengoperasikannya. Siapa? Ya manusia. Oke, nah jadi ini adalah jenis lembaga keuangan syariahnya. Selanjutnya adalah tujuan lembaga keuangan syariah. Ini di sini kita ada beberapa prinsip ya.
Mohon maaf, ini bukan tujuan tapi prinsip lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah prinsip keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak yang sudah disepakati bersama pada akad yang sudah terjadi. Keduanya prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah menyimpan dana, menggunakan dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi pertama prinsipnya itu adil, kedua kita bermitra ya. Terus prinsip transparansi, itu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka. Tujuannya apa? Agar saling berkesinambungan ya antara penyimpan dana dengan hal-hal yang lainnya. Termasuk nanti bisa mengetahui juga kita yang menyimpan dana, siapapun yang ini kita akan tahu ya, dan bagaimana kondisinya, bagaimana pelaporannya. Jadi transparansi. Keempatnya adalah prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sekalipun kita menggunakan nama lembaga keuangan syariah, tapi tetap kita tidak untuk masalah ekonomi sosial, untuk masalah sosial ekonomi khususnya, kita tidak membeda-bedakan aspek yang sensitif ya, seperti agama. Bisa kok orang non muslim bertransaksi melalui lembaga keuangan syariah, sangat bisa ya. Kemudian kita juga tidak membeda-bedakan ras, kemudian kita tidak membeda-bedakan suku dan hal yang lainnya. Karena apa ya, ini sebagai tujuan atau ruh dari misi Islam itu sendiri adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, ini yang memang kita ketahui bersama prinsip dari lembaga keuangan syariah. Nah, itu mungkin gambaran tentang lembaga keuangan syariah yang akan kita jadikan objek dari pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya insani yang menjadi pembahasan utama pada kesempatan hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu dari manajemen sumber daya insaninya ya. Manajemen sumber daya insaninya, yang mana manajemen sumber daya insaninya ini adalah sebuah proses penerapan keilmuan khususnya dalam bidang manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, kalau di sini ada insani, berarti ya yang berkaitan dengan insani itu sendiri. Seperti apa lengkapnya ya akan kita bahas, akan kita ulas pada pembahasan berikut ini. Oke. Pertama, sumber daya insani. Nah, ini kan ditandai dengan hari ini tuh ada era globalisasi ya. Perkembangan persaingan sudah tidak ada batas antar wilayah, antar negara, melibatkan seluruh manusia, melibatkan seluruh elemen penting dalam kehidupan. Kebebasan untuk berusaha telah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi kita mau beraktivitas sekarang udah bebas, tidak ada batasan lagi loh. Ya, yang membatasi kita sekarang hanya tinggal etika dan norma sosial yang terjadi di setiap daerah yang berbeda. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan, bagaimana kebebasan ini harus kita pahami bersama. Selanjutnya, akhir abad ke-20 hampir semua negara terjerumus dengan isu ekonomi, teknologi, dan keamanan. Ya, ini apalagi sekarang ya, ada ekonomi semakin terbuka ya dengan adanya ekonomi ASEAN atau ekonomi internasional sebagainya lah ya. Sebelum mungkin nanti ada teknologi dan keamanan. Kemudian di abad selanjutnya, abad ke-21 menjadi era tanpa batas dengan adanya kebebasan dalam berusaha, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam bersaing, sehingga praktis tidak ada lagi batas antar negara-negara. Jadi ya tadi efek dari masyarakat ekonomi ASEAN, misalkan untuk di ASEAN ya akhirnya kita bisa bertransaksi bebas dengan siapapun, disadari atau tidak. Bahkan kita sekarang sudah bisa melakukan aktivitas usaha bahkan lintas negara tanpa harus memikirkan aspek-aspek yang lainnya. Nah, ini kan bagian dari perkembangan pertumbuhan yang terjadi pada dewasa ini ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana peran manajemen sumber daya insani di sini? Manajemen sumber daya insani atau MSDI merupakan bidang dari manajemen yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Jadi
bagaimana peran manajemen sumber daya manusia atau insan ini akan berperan ketika sebuah bidang proses dalam usaha di dalamnya ada insani atau manusianya. Misal di bidang produksi ada manusianya, ya maka ada MSDI. Pemasaran ada manusianya, ada MSDI. Keuangan dan kepegawaian itu sama. Sumber daya insani dianggap semakin penting perannya karena mereka memiliki kans yang besar atau peluang yang besar untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manajemen berfungsi dalam mengelola berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani yang secara sistematis mengatur dan mengelola sumber daya manusia dengan baik. Jadi kenapa harus ada istilah manajemen gitu loh? Karena ya memang harus dikelola. Jadi harus direncanakan, harus dialokasikan, harus ada pengembangan, harus ada motivasi dan seterusnya. Makanya di sini istilahnya adalah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, manajemen sumber daya insan ini kalau kita singgung dalam salah satu ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim nih ayat mohon maaf ini ada typonya, surat Ibrahim itu ayat surat ke-14 ayat 19, di mana ini artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Maksudnya adalah jika kita perhatikan, ya Allah saja menciptakan bumi dan langit ini jalurnya benar gitu loh. Ya, sekian hari prosesnya seperti ini, bertahap dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah pun mengatur semuanya biar saling terjadi ekosistem yang saling mendukung. Seperti yang kita lihat hari ini kan, aktivitas di langit dan aktivitas di bumi itu teratur. Ya kenapa? Karena memang udah Allah atur dari awal. Ya. Nah, bahkan jika Allah menghendaki nih, kita sebagai manusia, ya jika kita tidak bisa memanfaatkan itu semua, ya sudah, Allah binasakan kita gitu loh, dan kita ganti dengan makhluk yang lain. Tujuannya apa ya? Dengan ada manajemen, dengan ada pengelolaan, ya kita kan pasti memikirkan segala sesuatunya lebih terencana lagi, lebih terarah lagi, lebih terevaluasi lagi. Nah ini memang yang diharapkan oleh seluruh aspek, termasuk mungkin ya harapan sang pencipta kita nih, bagaimana manusia itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya, khususnya di muka bumi ini. Oleh karenanya manajemen sumber daya manusia ini menjadi penting, karena aktivitas organisasi, aktivitas lembaga, sebuah lembaga itu menjadi miniatur aktivitas secara gambaran besar. Jadi kalau kita berbicara bumi yang luas, di situ diatur, ya lewat organisasi inilah kita belajar miniaturnya. Sama, kita pun mengatur, kita pun membuat sebuah proses, kita pun membuat sebuah rangkaian aktivitas dalam kegiatan organisasi. Terus, manajemen sumber daya insani secara definisi yang di sini ada dari Fatahullah Juhdi. Manajemen merupakan sebuah proses mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan melalui orang lain agar kegiatan yang dimaksud memperoleh hasil output yang maksimal dan dilakukan dengan pendekatan secara efisien dan efektif. Kalau kita pahami bersama di materi pengantar manajemen itu ada istilah input, proses, output. Nah, bagaimana nih manajemen sumber daya manusia ini bisa mengoptimalkan proses produksi, proses organisasi, sehingga ada output yang dihasilkan itu optimal. Ya, nanti berkaitannya dengan produktivitas dan sebagainya. Intinya di sini ya efisiensi dan efektif. Kita akan ulas dulu sedikit apa itu efisien, apa itu efektif. Nah, ini kan akhirnya yang pernah kita bahas juga secara bareng-bareng ya dulu di pengantar bisnis atau manajemen. Oke, efektif merupakan mengerjakan pekerjaan yang benar. Kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau berbicara efektif berarti berbicara hasil. Nah, untuk mencapai hasil ini ya kita butuh orang-orang yang mampu mengerjakan itu. Ya, jadi untuk berbicara output berarti kita harus mencari orang-orang yang bisa mengerjakan itu. Kemudian efisien. Efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Nah, kalau ini lebih ke proses. Oleh karenanya, di sini kita butuh orang yang mampu untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, kalau tadi kita cari orang yang kita pikirkan bisa untuk membantu perusahaan dalam hal output, nah di sini kita mencari orang yang bisa mengerjakan hal tersebut, sehingga nanti di dalam prosesnya manajemen sumber daya insani akan membawa pada sebuah kondisi
bahwasanya kita membutuhkan sumber daya insani yang efektif dan efisien ya. Mereka bervisi besar, mereka memiliki tujuan yang jelas, dan mereka pun memiliki etika, memiliki semangat, memiliki daya juang dalam melakukan sebuah proses di dalam organisasi. Nah, inilah yang akhirnya dicari dalam manajemen, dan inilah yang akhirnya juga dikelola dalam manajemen sumber daya insani. Terus, manajemen sumber daya insani di perbankan memiliki persamaan pengertian dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi secara istilah sini tidak jauh berbeda ya, mirip-mirip lah ya. Jadi manajemen sumber daya insani, manajemen sumber daya manusia itu memiliki tujuan yang sama, cuma karena beda apa ya, beda alih bahasanya saja sih. Kok insani lebih menggambarkan kepada kita mengambil istilah dari bahasa Arab ya, al-insan. Kalau manusia ya secara umum kita ngambil dari bahasa yang menggambarkan manusia atau orang ya. Nah, ini memang sama-sama saja. Bahkan nanti ada nama lain kayak manajemen kepegawaian, manajemen personalia, itu secara harfiah, secara umum itu memiliki tujuan yang sama. Oke. Selanjutnya, manajemen sumber daya insani adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak aktivitas interdependen saling terkait satu dengan yang lainnya. Ini menurut Faisal Rifai Zainal. Ini sama hanya dengan tadi, manajemen sumber daya manusia pasti terikat dengan perencanaan, pengorganisasian, dan seterusnya. Makanya dinamailah manajemen sumber daya insani. Terus, manajemen sumber daya insani merupakan bidang dari manajemen umum yang berfungsi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia berdasarkan prinsip Islami. Jadi kita memiliki ruh islaminya ya. Nanti yang membedakan adalah bagaimana ruhnya ini yang akan menggambarkan kita dan mendekatkan diri kita kepada urusan bukan hanya hablum minanas, tapi ada hablum minallahnya. Secara vertikal dan horizontalnya terbangun. Makanya ini pun harus kita atur. Misalkan dalam pola kerja, bagaimana ketika kita bekerja secara profesional, jam kerja 8 sampai jam 4 misal. Tapi kan di antara jam 8 sampai jam 4 ini ada waktu sholat, ada waktu ibadah. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan itu? Makanya di situ ada pengaturan, ada manajemen yang mengatur pola sumber daya insani ini. Terus, manajemen sumber daya insani di lembaga keuangan syariah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Tujuannya apa? Agar mampu bekerja secara profesional yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah tersebut. Pengelolaan sumber daya insani merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan norma-norma yang berlaku. Ada rasa adil dan memberikan kenyamanan terhadap manusia yang terlibat dalam aktivitas organisasi. Selanjutnya, perlakuan yang baik akan memberikan motivasi karyawan untuk memajukan perusahaan, memunculkan rasa memiliki perusahaan. Jadi merasa nyaman gitu loh. Kita di organisasi itu kayak di rumah gitu loh, sehingga berpengaruhnya apa nanti terhadap produktivitas karyawan. Ini yang akhirnya harus menjadi acuan, yang harus menjadi pola pendidikan ya, pola pengembangan manajemen sumber daya insani dalam aktivitas organisasi khususnya di lembaga keuangan syariah. Terus, tujuan manajemen sumber daya insani yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas ya, jelas karena tadi berkaitan dengan output. Terus, memperbaiki kualitas kehidupan pekerja. Nah, otomatis tujuan dari ini adalah bagaimana perusahaan bisa sedikit memperhatikan. Maksudnya gini loh, kan ada rasa adil ya. Ya, ketika misal perusahaan memiliki keuntungan yang cukup, ya kita berikanlah kelebihan tersebut kepada pekerja. Jika misalkan perusahaan mengalami kepahitan, ya kita jelaskan juga dan seterusnya, sehingga di situ ada kesepahaman. Karena tadi ya tujuannya adalah bagaimana pekerja ini atau SDM ini bisa memiliki rasa memiliki. Jadi memiliki rasa memiliki gitu loh, atau punya rasa memiliki terhadap usaha yang memang kita jalankan. Selanjutnya, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Kenapa? Karena aturan dalam dunia kerja atau dalam dunia MSDI ini ada aturannya, ada legalnya, ada tata kerjanya, ada undang-undangnya, sehingga kita harus diperhatikan karena apa, ini berkaitan dengan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ya, karena kita kan berhubungan dengan seseorang yang memiliki nyawa ya, jadi itu pun harus diperhatikan, misalkan kesejahteraannya, terus kesehatannya, keselamatannya, sehingga kita tidak seenaknya dalam mengelola manusia, tapi kita memperhatikan aspek-aspek yang memang
kedepannya bisa memenuhi hak-hak mereka, kewajiban mereka, termasuk bisa memenuhi hak dan kewajiban organisasi yang mengelola mereka. Oke. Tujuan yang lainnya adalah pertama, aktivitas dari manajemen sumber daya insani adalah pengadaan karyawan, yaitu menyediakan sejumlah tenaga kerja yang akan digunakan pihak perbankan, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Makanya nanti di dalam istilah MSDI ada istilah tenaga kontrak, ada tenaga tetap. Ya, biasanya kontrak itu ada jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya, kalau yang tetap ya ada perjanjiannya panjang gitu loh. Bahkan ada yang sampai pensiun atau tahapan yang memang dari sekedar kontrak biasa. Selanjutnya ada penarikan karyawan. Itu kegiatan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja melalui sumber tenaga kerja yang tersedia lewat surat lamaran, lewat iklan, lewat informasi dan sebagainya. Jadi kita mencari kebutuhan karyawan. Yang ketiganya adalah memperbaiki sumber daya insani, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di perbankan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan atau melalui transfer serta promosi karyawan. Jadi nanti ketika kita sudah punya SDM-nya, di situ ada program, di situ ada semacam semacam kegiatan yang mana kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan motivasi, mengatasi stres kerja, terus adanya promosi, adanya bonus, adanya pemahaman, penyatuan visi dan misi, sehingga ya akan adanya proses pengembangan di dalam organisasi tersebut yang berkaitan dengan manajemen sumber daya insani. Selanjutnya, manajemen sumber daya insani dalam perbankan syariah. Nah, ini biasanya aktivitas yang memang dilakukan secara umum ya. Biasanya MSDI itu berperan pertama, mereka melakukan sebuah perencanaan ya, atau istilahnya planning atau at-tahdid ya. Di sini kegiatan untuk memperkirakan keadaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi nanti di perencanaan ini akan diatur gitu loh, kita tuh butuh tenaga kerja, cuman yang seperti apa. Setiap bidang kan kompetensinya beda-beda. Misal dalam bidang kuliner ya kompetensinya A, dalam bidang fashion kompetensinya A, di dalam keuangan syariah ya sama gitu loh. Kompetensinya pun ini loh yang cocok, ini loh yang sesuai, ini loh yang diharapkan. Nah, ini akhirnya ada perencanaan di sini. Jadi nanti di dalam pengadaannya kita nggak akan rekrut. Ya, di dalam iklan brosur atau di dalam lowongan pekerjaan kita nggak asal rekrut, kita akan mengeluarkan spesifikasi kriteria calon pekerja yang kita butuhkan. Satu yang kedua adalah pengorganisasiannya, organizing atau at-tanzim. Kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Nanti di sini setelah masuk pola pengorganisasian, kita akan membentuk. Oh, si A itu posisinya sebagai ini, tugasnya ini, job desk-nya ini, tanggung jawabnya ini. Nanti hubungan kerjanya dengan siapa, nanti wewenangnya seperti apa, terus koordinasinya seperti apa, sehingga di sini akan terbentuk pola yang saling menguntungkan satu sama lain. Kenapa? Nantinya saling memahami gitu loh. Ya misalkan sumber manusia untuk level atas itu kriterianya apa, menengah apa, bawah apa, sehingga nanti jadi koordinasinya jelas. Bagaimana kita berkomunikasi dan sebagainya. Di situ ada langkah dalam pengorganisasian. Selanjutnya adalah pengarahan atau actuating tansik ya, kegiatan dalam memberikan petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, ini adalah aktivitas yang memberikan arahan gitu loh, karena tidak baik juga kalau karyawan kita biarkan, tetap harus ada arahannya, tetap kita harus memantau ya dan sebagainya, sehingga karyawan ini akan jelas gitu loh bekerjanya, dia akan senang gitu loh bekerjanya. Ibarat kamu mau datang ke satu alamat, kamu nggak tahu, kita cari Google Map, kan enak ya, diarahkan ya. Nah, ini yang akhirnya memunculkan rasa percaya diri, memunculkan rasa evaluasi diri, sehingga si karyawan akan terus memperbaiki dirinya. Selanjutnya adalah pengendalian atau bahasa lainnya controlling al-muraqabah. Kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Ini lebih ke arah bagaimana penegakan disiplin. Kalau tadi mau mengarahkan pekerjaan, sekarang kita lebih ke arah bagaimana
karyawan ini bisa konsisten, akhirnya kita kontrol, akhirnya kita kendalikan. Kalau pengarahan lebih cenderung di awal, nih kamu harus kerja ini ya. Pengendalian itu nanti lebih cenderung di proses dan di akhir. Ketika ada kesalahan ya kita beritahu, ketika ada kekurangan ya kita kasih tahu, ketika kita ada memberikan hasil yang optimal kita puji, kita beli reward mereka, sehingga di pengendalian ini nantinya bagaimana karyawan bisa bekerja sesuai SOP. Ya, tadi kan nyambung ya, kita arahkan nih kamu kerjanya ini ya, SOP-nya ini. Nah, SOP ini yang akhirnya akan membentengi, akan mendukung aktivitas organisasi khususnya dalam mengelola sumber daya manusia. Karena apa? Yang namanya mengelola manusia itu beda dengan kita mengelola mesin. Beda dengan kita mengendalikan robot. Robot, mesin, komputer kalau dia rewel, dia rudet, kita tinggal tarik kabel, kita matikan, selesai. Tapi manusia, ya dia kadang bagus, kadang juga dia punya masalah, akhirnya berdampak pada pekerja. Kalau dia lagi rewel, lagi kesel, masa mau kita cabut, masa mau kita matikan? Kan enggak, karena dia manusia. Makanya perlu di sini pengendalian agar kita bisa mengevaluasi apa kelebihan mereka dan apa kekurangan mereka. Cuma nanti mungkin ya tinggal kembali lagi ke seninya, bagaimana cara kita menegur, bagaimana cara kita memuji. Nah itu yang akhirnya berpengaruh terhadap pola dari manajemen sumber daya insani dalam perbankan syariah ini. Nah itu mungkin materi untuk hari ini. Tidak dulu banyak-banyaknya karena kondisinya masih daring, jadi saya optimalkan saja materinya, yaitu tentang 4 aspek ini dalam manajemen sumber daya insani khususnya di perbankan syariah. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit pesan dari Bashar al-Assad. Dia bilang kerugian sebuah negara bukan karena aspek sumber daya yang lainnya, justru karena kehilangan sumber daya manusia. Karena ya tadi, sebagus apapun sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, ya kaya, punya banyak lahan, punya banyak sumber alam yang berlimpah, tapi kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik, ya negara tersebut ya akan tidak punya pengaruh apa-apa. Negara tersebut akan lebih cenderung menjadi sebuah negara yang lemah. Karena apa ya, balik lagi ke sumber daya manusianya. Ya, ini kan yang dirasakan oleh Rasul zaman dulu, Rasul dahulu ya. Bagaimana Rasul ini sangat memperhatikan orang. Ketika dia jago perang, ya kita ajak perang. Ketika dia jago di bidang ekonomi, ya sudah urus masalah ekonomi. Ketika dia jago di bidang apa, oke, fokus ke bidang itu. Sehingga apa? Kekuatan Islamnya tumbuh loh. Ada yang jago perang, ada yang jago ekonomi, ada yang jago sosial politik dan sebagainya, sehingga kita semakin kuat. Nah itulah akhirnya yang harus kita pahami, kerugian sebuah organisasi bukan pada kecanggihan teknologinya, tapi bagaimana organisasi tersebut bisa memiliki sumber daya manusia atau sumber daya insani yang mendukung atau bisa bekerja sama untuk memajukan organisasi yang didukung dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi atau di bidang yang lainnya. Ya, jadi pahamkan oleh kita kenapa penting kita memahami manajemen sumber daya insan ini. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini, untuk pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi ilmu baru buat kita semua, khususnya buat saya, karena saya pun sama sekarang sedang mengalami atau sedang menghadapi fase bagaimana mengelola tim yang baik. Selebihnya mungkin ya ini sebagai ilmu baru mungkin ya buat kalian, atau mungkin ya tambahan ilmu karena ini baru sedikit yang saya bahas. Kalian bisa cari tambahan yang lainnya berkaitan dengan manajemen sumber daya insan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sehat selalu, bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.